Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. An Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu masaha 'alal khuffaini, bahwasanya beliau itu pernah berwudu dengan mengusap kedua alas kakinya, ya. Wa anna Abdullah ibn Umar, kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, ya. Sa'ala Umar, dia tanya kepada ayahnya, ya, andalik, tentang perkara itu. Jadi ada satu keraguan dari Abdullah bin Umar tentang mengusap dua alas kaki, sehingga dia tanya sama bapaknya. Faqal, maka Umar berkata, na'am, idza haddatsaka syai'an Sa'ad, iya, begitulah kata Umar, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan hadis kepada kamu dan tentang hadis dari Nabi, falatas al anhu ghairahu, kau enggak perlu tanya lagi sama orang lain, wahai Abdullah, ya. Jadi enggak usah nanya-nanya lagi, karena siapa? Karena Sa'ad termasuk orang yang thiqat, terpercaya, dapat dipercaya, ya, yang amanah dalam menyampaikan hadis-hadis terkait tentang perilaku keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Musa ibn Uqbah, kemudian Musa bin Uqbah berkata, akhbarani Abu Nadhr, telah mengabarkan kepada aku Abu Nadhr, anna Aba Salamah, sesungguhnya Abu Salamah, akhbarahu, pernah mengabarkan kepada dia, anna Sa'dan, bahwa sesungguhnya Sa'ad haddatsahu, menceritakan tentang hal tersebut, tentang menyapu dua alas kaki. Faqala Umar, maka Umar berkata, li Abdillah nahwahu, berkata juga begitu. Nah, jadi, ya, tentang mengusap dua alas kaki ini ada dalam literatur fikih para ulama. Mungkin sebagian kita yang belum mengenyam bangku pesantren, yang belum membaca kitab-kitab turath, akan awalnya terkejut karena belum tahu, ya. Karena memang kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang mengusap alas kaki untuk berwudu ini tanpa membukanya, ini telah thabat dalam riwayat para sahabat Nabi, sudah sering, ya. Bagaimana tidak tabu? Karena memang di kita itu, di zaman kita hidup, kulturnya sudah beda. Sekarang kalau antum lihat ada sendal di tengah masjid ini, itu pasti jadi perselisihan, kotor, najis. Nah, sementara kalau anda hari ini berangkat ke Mekah, ke Madinah, sholat di Masjidil Haram, sepatu di mana-mana itu biasa, ya. Jadi kalau sholat di Masjidil Haram, di saf, di depan saf ada plastik isinya sepatu, sendal, itu udah biasa. Mereka nenteng-nenteng sendal kemana-mana. Karena itu di dalam literatur fikih ada masanya sholat pakai sendal atau sepatu, dan itu biasa. Dan ini biasa. Kalau antum pergi umroh sangat biasa lihat begini. Nanti habis sholat fardu, jamaah mau keluar dari masjid, tiba-tiba biasanya setiap habis sholat kan ada ajakan sholat jenazah, as-salatu alal amwat. Nah, gitu dia, as-salatu alal amwat yarhamukumullah. Itu kalau bisa setiap ada ajakan sholat jenazah kita ikut, karena pahalanya satu kirat itu sebesar gunung Uhud. Nanti dia jalan keluar masjid udah pakai sendal, tiba-tiba, ya, kan lama tuh doanya, habis doa sampai tiba-tiba imam takbir untuk sholat jenazah, Allahu Akbar. Di mana saja dia jalan pakai sepatu dia sholat, ya. Nah, jadi mengusap kedua alas kaki ini sesuatu yang harus mulai hari ini kita coba buka cakrawala kita, bahwa perkara ini ada dalam literatur Islam.
Nah, ada dua pendapat yang dikenal dalam madhab yang mu'tabarah, ya, bahwasanya ada kalangan madhab yang pertama membolehkan secara mutlak, pokoknya al-masah alal khufaini, wudu ngusap alas kaki saja boleh kapan saja, bidunil hadd, tanpa ada batasan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh lil musafir, untuk orang yang perjalanan selama perjalanannya 3 hari, atau orang yang mukim tidak perjalanan cuma bisa mengusap dalam waktu 1 hari 1 malam. Jadi besoknya nggak bisa lagi. Ya, itu pendapat yang ada. Nah, kemudian Imam Malik, ya, Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya memang perkara ini ada. Bahkan beliau banyak meriwayatkan riwayat-riwayat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas melihat Nabi mengusap alas kaki. Kemudian ada hadis dari Al-Mughirah, dari ayahnya Mughirah juga, Nabi mengusap 2 alas kaki. Bahkan Nabi pernah wudu cuma mengusap imamah, tidak membukanya, ngusap saja. Tapi ada syarat dan ketentuan, nanti di akhir akan saya bahas itu. Ya, jadi perkara ini sesuatu yang hari ini harus kita cerna, merupakan perspektif yang memang diakui dalam syariat Islam. Nah, Imam Malik menceritakan tentang syarah kejadian Ibnu Umar ini. Ibnu Umar ini kan anaknya Umar. Dalam kitab Muwatta, riwayat dari Nafi', waktu itu Ibnu Umar datang ke Kufah. Dan waktu beliau lagi di Kufah, sedang mau sholat sama-sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu dia menjadi gubernur di Kufah. Nah, waktu mau sholat, Abdullah bin Umar tidak membuka sepatunya, jadi wudhu biasa, wudhu kumur-kumur wajah. Saya waktu kemarin safar di bandara mengamalkan ini. Waktu kita sholat di bandara Jeddah Bali, saya nggak buka sepatu. Saya lihat kawan-kawan buka sepatu, saya ngusap saja. Ya, jadi berwudhu seperti biasa, normal, sampai setelah telinga selesai, kepala telinga selesai, sampai ke kaki, ambil air, cuma usap atasnya saja, 1 kali. Ambil air lagi, usap atasnya yang kiri 1 kali. Itu namanya masaha alal khufaini, menyapu 2 alas kaki. Loh, berarti dalam kakinya nggak kena air. Nah, sekarang pertanyaannya, tujuan diusap, dibersihkan, taharah pakai air itu supaya apa? Supaya bersih, suci, tidak ada najis yang melekat, sehingga statusnya dia dari yang hadas menjadi tahir, menjadi suci. Terus bagaimana dengan orang yang mengusap kakinya tidak basah? Gimana kalau ada najis? Karena itu pendapat yang paling rajih dari para ulama adalah boleh selama waktu dia pakai kaus kaki sudah dalam keadaan suci dan berwudu. Jadi sebelum berangkat nih, mau perjalanan safar, udah bersih, udah berwudu. Tapi di perjalanan, tidurkah, kentutkah, pipiskah, maka dia harus memperbaharui wudunya, mengangkat status hadasnya menjadi suci. Ya, dia melakukan wudu. Tapi ketika alas kaki, dia tidak perlu membuka, hanya cukup mengusap alas kakinya saja. Tapi syaratnya apa? Waktu dia menggunakan sepatu itu, dia sudah dalam keadaan suci, bersih, dalam tanda kutip sudah berwudu. Jadi dia cuma memperbaharuinya. Ya. Nah, saat itu Abdullah bin Umar lihat saat kok dia ngusap 2 alas kaki, sehingga dia mengingkarinya. Kata Abdullah bin Umar, ya Sa'ad, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu ngusap? Kenapa kamu nggak betul-betul membasuhnya? Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bahwasanya Rasulullah melakukan ini. Dan Abdullah bin Umar nggak puas
nggak puas dia. Karena nggak puas, dia tanya lagi sama ayahnya, bener nggak tuh riwayat dari Sa'ad? Gitu. Masa ya dia wudhu tapi dia nggak buka kakinya? Bener nggak tuh riwayat dari Sa'ad? Maka kata Umar bin Khattab apa? Ya, idza haddatsaka syai'an Sa'ad, ya Abdullah, kalau Sa'ad itu ceritakan riwayat hadis tentang Nabi kepada kamu, ya, fala tas'al anhu ghairahu, enggak usah kau tanya lagi, itu manusia terpercaya. Sa'ad bin Abi Waqqas, karena dia termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kenapa Abdullah bin Umar ini ragu? Karena dia lettingan anak. Kafaahnya, pengalamannya, experience-nya belum seperti bapaknya. Dia lettingan anak, Abdullah bin Umar ini. Sementara Sa'ad dan yang lain-lain termasuk senior. Makanya dia tanya lagi, faqala lahu Umar, maka Umar lurusin, idza haddatsaka syai'an Sa'ad, kalau Sa'ad ceritakan sesuatu, enggak usah nanya yang lain, udah bener itu. Berarti yang dia bilang itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diluruskan. Nah, ini ada catatan dalam kitab Fathul Bari, yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar bukan perilaku musabnya. Tapi yang dikritisi oleh Abdullah bin Umar saat itu kan lagi mukim di Kufah. Kenapa dia pakai kaidah itu? Oke lah, kalau musafir saya juga nggak membantah, itu pernah terjadi, Nabi pernah lakukan, karena Abdullah bin Umar banyak riwayat hadis juga. Tapi kenapa saat dia kan di Kufah jadi pemimpin, berarti dia bermustautin, berarti dia mukim, berarti statusnya bukan musafir. Kenapa dia masih musaf? Nah, rupanya memang dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Safwan bin Asal, Nabi pernah menyampaikan begini. Waktu itu sedang safar perang Tabuk, ya, sahabat mau wudhu nih, tidur, ada yang pipis, ada yang BAB, batal. Kemudian Nabi larang, enggak usah. Hadis Muslim dari Safwan bin Asal. Makanya kata Safwan, pernah fi ghazwatin naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina alla nanzi'a khifafana. Nabi pernah larang kami untuk buka sepatu kami, ya, fi safar, dalam perjalanan selama berapa lama? Salasata ayyamin fi safar, selama 3 hari. Kalaupun perjalanannya 3 hari, selama 3 hari nggak buka sepatu, dia cukup wudu saja, cuma diusap-usap saja boleh, ya. Tetapi dalam keadaan mukim hanya boleh 1 malam. Jadi kalau dia perjalanan hari keempat dia masih ngusap, nggak boleh lagi, udah harus dibuka. Ini kalau ditinjau dari segi medis mungkin ya benar. Kenapa? Mungkin kalau hari keempat ada bakteri-bakteri, karena sudah terlalu lama ada di situ, keringat-keringatnya akan menjadi penyakit yang tidak bagus. Makanya dalam Islam boleh ngusap, tapi batasannya dalam safar 3 hari 3 malam. Tapi kalau kita mukim 1 hari 1 malam. Dan ini biasa terjadi. Sahabat itu kadang berangkat perang 2 hari 3 hari itu nggak buka-buka sepatu, nggak bisa mandi. Orang perang ngapain, gimana? Kalau perang lagi mandi ditebas orang. Semuanya keadaannya daruri, ya, keadaannya darurat.